Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana adik-adik? Sudah tahu belum sifat-sifat magnet? Jika kalian belum tahu, simak terus video ini akan membahas tuntas tentang sifat-sifat magnet beserta eksperimennya. Pastinya seru ya adik-adik, simak terus ya. Adik-adik sudah tahu belum apa itu magnet? Jadi, magnet adalah semua benda yang dibuat dari besi ataupun baja yang dapat menarik benda-benda dari bahan-bahan tertentu. Magnet memiliki kekuatan gaya tarik yang berbeda-beda pada bagiannya. Gaya tarik magnet dinamakan gaya magnet. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Gaya magnet terkuat berada di kedua kutubnya, sedangkan gaya yang paling lemah pada bagian tengah magnet. Berdasarkan cara terbentuknya, magnet dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam terjadi secara alami, misalnya magnet bumi. Magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Bentuk magnet juga bermacam-macam. Ada magnet berbentuk tabung atau silinder, ada magnet berbentuk batang, magnet jarum, magnet bentuk U, magnet ladam, magnet keping, dan magnet cincin. Ada banyak sifat-sifat magnet. Yang pertama, magnet mampu menarik benda dari bahan-bahan tertentu. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan mengajak kalian untuk bereksperimen. Jangan sampai di skip ya. Untuk membuktikan eksperimen, kita memerlukan 1 koin 1000-an dari bahan nikel, 1 koin 500-an dari bahan kuningan, kemudian 1 koin 500-an dari bahan aluminium, 1 potong isi staples dari bahan besi, penjepit kertas dari bahan besi juga, dan sebuah magnet batang. Kita mulai mendekatkan magnet batang di masing-masing satu penjepit, ternyata menempel. Isi staples juga tertempel, menarik magnet. Sedangkan koin dari bahan aluminium tidak bisa tertarik, dari bahan kuningan juga tidak bisa tertarik, dari bahan nikel tertarik. Jadi dari sini bisa kita simpulkan magnet dapat menarik bahan dari besi, baja, dan nikel. Akan tetapi besi tidak dapat menarik bahan kuningan, aluminium, dan tembaga. Sifat yang kedua adalah kekuatan magnet yang terbesar ada di kutub magnet. Nah, pada kesempatan kali ini Ustazah juga akan menunjukkan bagaimana kita bisa membuktikan bahwa magnet yang paling kuat gaya tariknya ada di kutub magnet. Jangan sampai di skip ya, jangan lupa subscribe. Bahan yang diperlukan adalah sekumpulan benda yang terbuat dari besi, kemudian 1 buah magnet batang yang memiliki kutub utara dan kutub selatan. Nah, ini adalah kutub selatan dan yang merah adalah kutub utara. Kita mulai mendekatkan magnet ke benda besi kecil. Kita lihat besi akan menempel tepat di ujung kutubnya. Nah, ini kan terlihat bahwa yang paling banyak menempel di bagian kutub utara dan kutub selatan. Itu menunjukkan bahwa kekuatan medan magnet atau kekuatan gaya tarik magnet yang terbesar ada di kutub utara dan kutub selatan. Pada bumi kita juga terdapat kutub utara dan kutub selatan. Berikutnya adalah tentang jarak
magnet dengan benda yang ditariknya. Semakin dekat semakin kuat gaya tarik magnet. Nah, coba kita lihat, ketika magnet didekatkan lebih dekat ke benda, maka dia akan menempel dengan cepat. Akan tetapi jika kita beri jarak beberapa senti atau beberapa mili, maka gaya tarik magnetnya juga akan berkurang. Itu membuktikan bahwa magnet dipengaruhi oleh jaraknya. Semakin dekat maka semakin kuat, dan sebaliknya semakin jauh maka gaya tarik magnet semakin lemah. Sifat magnet yang berikutnya adalah jika dua magnet yang tidak senama, kutub utara dan kutub selatan, didekatkan, maka akan saling menarik. Nah, kita lihat ada kutub selatan yang didekatkan dengan kutub utara, maka sekaligus otomatis akan tertarik. Akan tapi jika dua kutub tidak senama kita dekatkan, maka akan saling tolak menolak. Nah, kita lihat di layar, di situ kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan, maka akan saling menolak atau menjauhi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dua kutub senama akan saling tolak menolak, dan dua kutub tidak senama akan saling tarik menarik. Magnet juga dapat menarik dalam keadaan menembus benda. Nah, kita akan praktekkan, membutuhkan kertas dan magnet tentunya, serta penjepit kertas. Kita gerakkan magnet di bawah kertas. Ternyata klip besi yang ada di atas kertas dapat bergerak sendiri karena magnet yang ada di bawah kertas juga digerakkan oleh tangan kita. Artinya gaya tarik magnet dapat menembus kertas atau dapat menembus benda yang tipis. Nah, itu tadi sifat-sifat magnet. Sekarang bagaimana kita menentukan magnet jika kita belum tahu kutub magnetnya? Pertama, kita harus menulis bagian sisi dari masing-masing magnet itu. Nah, kita sudah tulis A dan B. Dan bagaimana caranya? Salah satu cara adalah mendekatkan magnet tersebut dengan kompas. Kalian tahu kompas? Kompas adalah benda yang dapat menunjuk arah mata angin. Kompas sendiri merupakan benda yang terdapat magnet jarumnya. Nah, ini adalah kompas. Di situ kompas atau magnet jarum yang ada pada kompas menunjukkan arah utara, mengarah selalu ke arah utara di jarum merah dan selatan di jarum putih. Nah, itu dia adalah magnet jarum, bentuk jarum yang ada di kompas. Kita mulai dekatkan bagian A ke jarum atau jarum yang menunjuk selatan. Apakah bergerak? Nah, itu dia bergerak. Artinya bagian A merupakan kutub selatan. Kenapa? Karena menarik kutub utara magnet jarum. Kita tulis di situ bahwa di sisi A merupakan kutub selatan. Sekarang kita cek apakah benar pada sisi baliknya yang bagian B masuk ke kutub utara. Kita diamkan dulu kompasnya sampai jarumnya tidak bergerak. Kemudian kita cek dengan mendekatkan magnet tersebut. Dan ternyata memang benar bagian B merupakan kutub utara, karena jika didekatkan di kutub selatan dia tidak bergerak, akan tapi jika didekatkan di kutub utara dia bergerak. Itu membuktikan adalah sisi bagian B memiliki kutub utara. Nah, seperti itu cara menentukan kutub utara dan selatan pada magnet yang belum kita ketahui kutubnya. Yang berikutnya, adik-adik akan lebih memahami tentang medan magnet. Apa sih medan magnet itu? Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Di dalam daerah inilah
kekuatan untuk menarik benda. Medan magnet tidak terlihat, namun kita dapat melihatnya dengan menggunakan suatu cara. Caranya adalah menggunakan serbuk besi. Serbuk besi yang berada di sekitar magnet akan membentuk garis gaya magnet. Caranya bagaimana? Letakkan serbuk besi di atas kertas, kemudian kamu letakkan magnet di bawah kertas. Maka akan terbentuk garis-garis gaya magnet. Garis-garis gaya magnet keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Bagaimana jika magnet itu berbentuk U ataupun berbentuk batang? Maka gambarannya seperti yang ada pada layar. Dan bagaimana jika dua kutub utara dan selatan didekatkan? Garis-garis gaya magnet akan terlihat seperti pada layar. Demikian pula arah garis-garis gaya magnet dua kutub yang sejenis. Berdasarkan sifat kemagnetannya, benda atau bahan dibagi menjadi 3. Kelompok benda feromagnetik, paramagnetik, diamagnetik. Jika benda tersebut atau kelompok tersebut kuat ditarik magnet, maka termasuk feromagnetik. Akan tetapi jika suatu benda atau bahan lemah ditarik oleh magnet, maka dinamakan kelompok paramagnetik. Dan jika suatu benda atau bahan tidak atau sama sekali ditarik oleh magnet, maka dinamakan kelompok diamagnetik. Sudah jelas ya? Feromagnetik adalah yang kuat ditarik oleh magnet, paramagnetik yang lemah ditarik oleh magnet, sedangkan diamagnetik adalah yang tidak bisa sama sekali ditarik oleh magnet. Lalu bagaimana cara membuat magnet? Jadi ada 3 cara membuat magnet, yaitu yang pertama dengan cara mendekatkan atau bisa disebut dengan induksi ya. Didekatkan nanti akan terbentuk kutub yang berlawanan ya. Yang kedua adalah dengan cara menggosok. Menggosoknya harus satu arah ya. Dan yang ketiga dengan mengaliri arus listrik atau biasanya dikenal dengan istilah elektromagnet. Jadi ada 3 cara membuat magnet dengan cara menggosok, menginduksi atau mendekatkan, dan dengan cara mengaliri arus listrik atau juga disebut elektromagnetik. Demikian tadi pembelajaran kali ini tentang sifat magnet, macam-macam kelompok magnet dan cara membuat magnet, serta berdasarkan sifat kemagnetannya benda dikelompokkan jadi beberapa macam. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, share, dan komen di kolom ustazah. Jangan lupa klik loncengnya ya. Jazakumullahu khairah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.